wabarakatuh. Hello everyone, here I will explain about mekanisme di pasar modal Indonesia. Jadi, mari ikuti video ini sampai selesai ya. Di sini ada pengertian dari mekanisme pasar modal itu sendiri adalah rangkaian proses aturan dan sistem yang mengatur bagaimana efek diterbitkan, diperdagangkan, dan diselesaikan. Transaksi ini di pasar modal mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan investor dan emiten. Di sini ada pelaku dalam mekanisme pasar modal itu. Mekanisme pasar modal menyebutkan berbagai pihak yang memiliki peran dan fungsi masing-masing. Antara lain ada emiten, investor, perusahaan efek, lembaga penunjang, serta lembaga self-regulation organization atau SRO. Interaksi antar pelaku tersebut membentuk alur mekanisme pasar modal yang saling berintegrasi. Selanjutnya ada mekanisme pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah tempat terjadinya penawaran efek untuk pertama kali sebelum diperdagangkan di bursa. Tahapan mekanisme pasar perdana yaitu persiapan emiten, pendaftaran ke OJK, penawaran umum, pencetakan efek, serta pencatatan di bursa atau listing. Pasar perdana bertujuan untuk menghimpun dana bagi emiten dan memberikan kesempatan awal bagi investor untuk memiliki efek. Selanjutnya ada mekanisme pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah tempat efek yang telah diterbitkan diperdagangkan antara investor melalui bursa. Proses transaksi di pasar sekunder itu investor menyampaikan perintah beli atau jual melalui perusahaan efek. Yang kedua, perintah masuk ke sistem perdagangan BEI. Ketiga, terjadi proses matching antara permintaan dan penawaran. Yang keempat, transaksi yang cocok akan tercatat sebagai transaksi bursa. Selanjutnya ada mekanisme perdagangan efek di BEI. Perdagangan efek di BEI dilakukan secara elektronik dan berkesinambungan dengan peraturan sebagai berikut. Perdagangan dilakukan dalam sesi pra-pembukaan, sesi perdagangan, dan pasca penutupan. Yang kedua, sistem perdagangan menggunakan fraksi harga dan auto-rejection untuk menjaga stabilitas pasar. Lalu yang ketiga ada investor dapat melakukan transaksi melalui online trading system yang disediakan perusahaan efek. Mekanisme ini bertujuan menciptakan perdagangan dan transparan dan adil. Selanjutnya adalah mekanisme clearing dan penjaminan atau KPI. Setelah transaksi terjadi, proses clearing dan penjaminan dilakukan oleh KPI. Lembaga ini memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Fungsi utama KPI meliputi menentukan kewajiban serah dan terima efek serta dana. Yang kedua, menjamin penyelesaian transaksi bursa. Dan yang ketiga, mengelola risiko gagal bayar. Di sana ada mekanisme penyelesaian transaksi oleh KCI. Penyelesaian transaksi dilakukan oleh KCI melalui sistem C-Base. Di Indonesia, settlement dilakukan dengan prinsip T+2, yaitu 2 hari berusaha setelah transaksi. Pada saat settlement, yang pertama, dipindahkan dari rekening penjual ke rekening pembeli, dan yang kedua, dana dipindahkan dari pembeli ke penjual. Sistem ini menjamin keamanan dan efisiensi penyimpanan efek secara scriptless atau tanpa perekam. Di sini ada mekanisme pengawasan dan perlindungan investor. Pengawasan pasar modal dilakukan oleh OJK untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat mekanisme perlindungan investor seperti keterbukaan informasi oleh emiten. Yang kedua, penerapan prinsip. Yang ketiga, penyelesaian sengketa pasar modal. Dan yang terakhir, dana perlindungan pemodal. Pengawasan ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Lalu ada mekanisme pasar modal syariah. Pasar modal syariah Indonesia memiliki mekanisme khusus yang memastikan transaksi sesuai prinsip syariah antara lain larangan praktik riba, garar, dan maisir. Yang kedua, pengawasan oleh Dewan Syariah Nasional atau MUI. Dan yang terakhir, penggunaan akad syariah pada instrumen seperti sukuk dan reksadana syariah. Mekanisme ini memungkinkan investor berinvestasi secara etis dan sesuai nilai keagamaan. Lalu di sini ada struktur kelembagaan pasar modal Indonesia. Pasar modal Indonesia dijalankan melalui kerjasama beberapa lembaga utama yang memiliki peran berbeda namun saling melengkapi. Yang pertama itu ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia atau BI. Yang ketiga ada Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPI. Yang keempat ada Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSI.
Struktur kelembagaan ini menciptakan mekanisme pasar modal yang terintegrasi dan terpercaya. Jadi kesimpulannya itu mekanisme pasar modal Indonesia merupakan sistem yang komprehensif dan terstruktur yang mencakup proses penerbitan efek perdagangan, pembentukan harga clearing, penjaminan hingga penyelesaian transaksi. Keterlibatan berbagai lembaga seperti OJK, BI, KPI, dan KSI memastikan bahwa setiap aktivitas pasar modal berjalan secara aman, transparan, efisien, dan aman. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.